Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Remaja Masa Kini Curahan Hati Remaja. Bersama saya Julwaldi Septrianto selaku Duta Genre tahun 2023 dan juga kawan saya Stanley dari PIKR SMK Negeri 1 Temeng Layang. Sesuai janji di bagian sebelumnya, pada kali ini kami akan membahas modul mengenai pernikahan dini atau yang berjudul PUP, pendewasaan usia perkawinan. Kenapa modul ini perlu dijelaskan? Karena pada saat ini marak terjadinya pernikahan usia dini yang melibatkan anak-anak SMA dan SMK gitu. Atau bahkan ada yang menikah pada saat masih duduk di sekolah menengah pertama. Beberapa hal yang harus kita hindari dari pernikahan dini adalah, bukan beberapa hal yang perlu kita hindari dari pernikahan dini sih, kayak hal yang harus kita hindari. Kenapa pernikahan dini harus kita hindari? Karena yang pertama, biasanya yang melaksanakan pernikahan dini lah, seperti itu sebutannya, biasanya mereka tidak akan mengalami hubungan keluarga yang harmoni karena kan masih fase remaja gitu kan. Otomatis mereka memiliki yang namanya mental dan sikap yang masih belum dewasa, seperti itu, yang masih temperamental. Yang kedua, mereka mungkin akan kesusahan di bagian finansial, kan masih di bawah umur. Tentu saja tidak akan diperbolehkan bekerja baik di perusahaan atau di tempat-tempat lain, kecuali mereka dalam tanda kutip sebagai buruh kasar, seperti itu. Dan setelah itu yang perlu dihindari, kenapa materi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum, karena seiring meningkatnya angka pernikahan gitu, maka secara bersamaan angka kelahiran juga akan meningkat. Angka kelahiran yang banyak akan meningkatkan jumlah penduduk Indonesia gitu, akan meningkatkan jumlah penduduk suatu daerah. Meningkatnya penduduk suatu daerah tanpa diiringi dengan pendidikan yang memadai, seperti itu, yang mencukupi bagi meningkatnya penduduk tersebut, maka akan menghasilkan kualitas SDM yang rendah, seperti itu. Maka yang kita harapkan pada saat ini seperti kualitas SDM Indonesia yang membaik malah akan memburuk, seperti itu. Kita akan kalah saing di dunia pekerjaan lah, seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus perlu disiapkan dari seseorang yang ingin menikah, seperti kesiapan di bagian finansial, sosial ekonomi. Setelah itu di bagian kepercayaan atau agama gitu. Lalu di bagian sikap dan pendewasaan, dia harus memiliki sikap seorang suami atau seorang ayah gitu, sikap dewasa dari seorang laki-laki jikalau dia seorang laki-laki. Setelah itu kesiapan yang paling utamanya dari itu adalah kesiapan fisik. Menurut modul tentang kita, usia yang harus dimiliki sebuah pasangan agar bisa menikah adalah 21 tahun bagi seorang wanita dan 25 tahun bagi seorang pria. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa seorang pria atau seorang laki-laki dapat menikah saat mencapai usia 19 tahun. Saya tidak menyalahkan undang-undang yang menyebutkan seperti itu, tapi itu seharusnya ya memang tidak apa-apa menikah di usia begitu, tapi di usia yang seperti itu masih belum memiliki fisik yang matang, seperti rahim yang matang itu kan, mungkin akan dari pernikahan yang di usia seperti itu mungkin akan menghasilkan menimbulkan beberapa penyakit bagi orang tersebut, mungkin seperti kanker serviks, rahim, atau segala macam lah, seperti itu. Nah, dari materi tersebut gitu kan, bagaimana pendapat dari Stanley dan bagaimana caranya untuk menyebarkan materi tersebut serta menghindari orang sekitarnya agar tidak mengalami pernikahan dini. Ya, terutama ya cara menghindari kan ya. Cara menghindarinya ya, yang pertama menurut saya ya, yang pertama usia harus mencukupi. Karena kan seperti yang Kak Juali bilang tadi, saat usia belum mencukupi ataupun belum sesuai pada ketentuannya, itu dapat menyebabkan seperti entah penyakit ataupun keadaan keluarga yang kurang harmonis.
Ya, caranya ya dicukupkanlah ketika mau menikah saat pada usianya. Ketika belum cukup usianya, mohon ditahan. Ya, ditahan lah Ditahan gitu. seperti itu kan. Nah, karena kan kamu bilang seperti itu nih, bagaimana pendapat kamu gitu yang karena dalam tanda kutip ya hamil di luar nikah itu, tindakan apa yang perlu kita lakukan agar mengurangi terjadinya hal tersebut? Yang pasti sih ya pergaulan bebas ya. Ya pergaulan bebas, maksudnya cara kita untuk menghentikannya seperti apa? Cara mudah gitu aja, mulai dari kayak hal-hal kecil. Hindari hal yang seperti itu mungkin. Oke, ya dari materi yang kakak sampaikan tadi, gimana menurut Stanley gitu agar menghindari orang-orang sekitar kita dari yang namanya pernikahan dini? Ya, cara menghindarinya ya terutama kita memberikan mereka pemahaman bahwa pernikahan dini atau pernikahan yang belum mencukupi usia itu dapat menyebabkan risiko yang fatal. Dan Oke. Kalau kamu bilang gitu kan, menurut dari modul tadi usia pernikahan itu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki gitu. Dan menurut undang-undang itu 19 tahun. Kalau misalkan ada pasangan usia 18 tahun sudah mencukupi di bagian finansial, yang sebut aja laki-lakinya sudah bekerja gitu, sudah memiliki penghasilan yang cukup, memiliki mental sudah siap seperti itu, fisik sudah siap, lalu mereka tuh sudah siap di beberapa bidang yang harus disiapkan seperti itu. Menurutmu apakah boleh mereka menikah? boleh, Karena dari segi finansial maupun ya ekonomi ya mereka mencukupi. sudah mampu Ya, seperti sudah mampu. Terkecuali jika mereka belum mencukupi finansial dan ekonomi, sebaiknya ditahan dulu, jangan. Karena itu dapat mengakibatkan risiko yang begitu fatal. Contohnya seperti keluarga yang kurang harmonis, perselingkuhan, serta ya atau mungkin yang sering lebih terjadinya KDRT. atau mungkin yang lebih buruknya ke arah perceraian seperti itu kan. Ya, seperti Nah, oke. perceraian. Mungkin ini saja sedikit pemaparan kami mengenai materi PUP atau pernikahan dini kepada kawan-kawan sekalian ya. Kepada kawan-kawan sekalian, terima kasih telah mengikuti podcast kami sampai akhir ini.